Salam sejahtera bagi kita. Selamat pagi semuanya, khususnya anak kami kelas 8. Shalom. Kembali kita akan memulai pelajaran kita masih dari bab 1 tentang hidup beriman. Nah, untuk kali ini kita masuk dalam bagian iman dan percaya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, baik bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, yang Tuhan inginkan kita menjadi orang-orang yang beriman. Ya, masih ingat apa arti iman? Iman dalam perjanjian lama itu dikatakan berpegang teguh. Nah, jadi beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Tapi kata iman ini hanya ditujukan kepada Yesus, pada Allah kita. Dan karena hanya Dialah yang bisa dipercaya dan diandalkan. Nah, oleh karena itu juga, kalau kita ingin berkenan di hadapan Tuhan, maka tidak ada jalan lain selain kita memang harus menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Dan iman itu harus disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, kita lihat tokoh-tokoh iman ya dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama kita lihat yang pertama adalah Habel. Karena imannya dia bisa menunjukkan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, nanti baca dalam Ibrani pasal 11 ya, ada banyak tokoh-tokoh iman di situ. Yang kedua adalah Henok. Henok ini dalam Kejadian pasal 5 dikatakan selama hidupnya dia bergaul dengan Allah, mempercayakan dirinya kepada Allah. Sehingga pada akhirnya Henok ini terangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Yang selanjutnya adalah Nuh. Ya, kemudian Abraham. Ada lagi Daniel. Ya, kita tahu Daniel demi mempertahankan imannya, dia tidak takut dimasukkan ke gua singa. Ya, dan ada banyak lagi tokoh-tokoh iman ya dalam perjanjian. Nah, pada pelajaran kita kali ini kita mengambil contoh Nuh, ya. Nah, Nuh dan Abraham, ya, mereka menunjukkan iman yang luar biasa kepada Allah. Ya, iman mereka terus bertumbuh dalam perjalanan mereka, dan mereka terus memelihara iman. Kita tahu bahwa untuk memelihara iman ini memang tidak gampang. Ya, kita contohkan aja Nuh. Ya, Nuh itu diperintahkan Tuhan membangun bahtera ya di atas gunung. Maka itu suatu tantangan bagi dia. Orang yang melihat pasti menghina Nuh, mengejek Nuh. Ya, seberapa kerasnya pun Nuh mengatakan bahwa itu atas perintah Allah, bahwa Tuhan akan menghukum dunia, tidak ada yang percaya. Ya, tetapi Nuh tidak putus asa. Ya, Nuh dan keluarganya tetap membangun bahtera dan tetap berharap ada orang yang mau percaya kepada mereka. Kalau dalam kitab suratan Petrus dikatakan Nuh itu adalah pemberita kebenaran. Jadi sambil membangun bahtera, Nuh itu tetap menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia, apa yang Tuhan katakan, ya, apa yang Tuhan peringatkan. Tapi tidak ada yang percaya, maka hanya Nuh sekeluarga
ya, Nuh istrinya, dan 3 anaknya dan 3 menantunya. Dengan binatang-binatang yang masuk di Bahtera, hanya itulah yang selamat. Selainnya semuanya mati, ya, dengan air bah. Nah, jadi kita pun yang hidup di zaman sekarang ini memang tidak mudah untuk mempertahankan iman, tidak mudah untuk memelihara iman. Ya, bisa aja kita dianggap sebagai orang gila, ya, atau yang lain-lain. Kenapa kita terus beribadah sementara orang lain tidak peduli ibadah? Nah, itulah cara kita untuk memelihara iman kepada Tuhan. Ya, bagaimana Nuh mengalami banyak tekanan dalam memelihara iman, ya, maka kita pun juga harus bisa mempertahankan iman, ya, apapun yang kita hadapi. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan, ya. Jangan sampai goyah iman kita hanya karena tekanan dari sekeliling kita, ya. Jangan sampai pada akhirnya nanti seperti orang-orang di zaman Nuh, ya, kita pun nggak selamat. Berapa hari air bah hujan turun, ya, 40 hari 40 malam, sehingga tidak satu pun makhluk yang bisa hidup, ya, di luar Bahtera itu. Nah, contoh kedua adalah Abraham. Nanti baca dalam Kejadian pasal 12. Abraham itu disuruh Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan keluarganya, ya, dan apa yang dipunyainya, untuk pergi menuju suatu negeri yang belum ia ketahui. Namun ia taat, ya, kepada perintah Tuhan, tanpa bertanya, tanpa mengeluh. Nah, inilah salah satu ciri-ciri orang beriman, ya. Tidak banyak tanya dan tidak mengeluh tentang situasi yang dihadapi. Kenapa? Tadi arti iman itu adalah berpegang teguh, ya, kepada perintah Tuhan, karena kita yakin dan percaya, ya. Kita yakin bahwa Allah itu dapat diandalkan. Nah, sekalipun perintah Tuhan itu bertentangan dengan akal pikiran kita, tetap kita taat. Ini yang ditunjukkan oleh Abraham, ya. Allah berjanji akan menjadikan keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar dan diberkati Allah. Dan Abraham percaya. Jadi ia pergi hanya mengandalkan janji Allah dan tetap memegang teguh janji itu. Apapun kata orang, mungkin juga dibilang Abraham sudah gila, ya, masa ditinggalkan ayah ibunya, harta bendanya, daerahnya, tradisinya, ya. Abraham tidak peduli. Yang dia inginkan hanya untuk menyenangkan hati Allah dengan memegang teguh janji Allah itu. Nah, jadi Abraham percaya dan dengan sepenuh hati menyerahkan masa depannya kepada janji Allah. Walaupun harus berpisah dengan sanak saudara, lingkungan, ya, tempat tinggalnya. Nah, bahkan juga dalam perjalanan itu Abraham mengalami banyak rintangan, ya, banyak kesulitan yang dihadapi. Dan puncak dari perjuangannya adalah ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban bagi Tuhan. Ya, padahal Ishak adalah anak tunggal dari Abraham yang diperolehnya di masa tuanya. Ya, sudah sekian lama dia menantikan itu, ternyata Tuhan meminta Ishak. Namun kita lihat, ya, Abraham tetap taat. Dia pergi ke gunung, ya, bersama Ishak untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Nah, tetapi ternyata Allah hanya menguji imannya Abraham. Ketika Abraham hendak menyembelih Ishak yang sudah diletakkan di atas mezbah, ternyata Allah langsung berseru, Abraham, Abraham, jangan kamu apa-apakan anakmu.
Dan ketika Abraham melihat ke belakang, di situ dilihatnya anak domba. Itulah yang dijadikan sebagai korban pengganti. Nah, jadi menurut ya riwayat Nuh dan Abraham ini, ya biarlah ini menjadi contoh bagi kita sebagai orang yang beriman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ya percaya kepada janji Tuhan. Apapun yang Dia perintahkan, mari kita taat, ya taat. Nah, dalam perjanjian baru juga ada contoh tokoh orang beriman, ya. Salah satunya adalah perempuan Kanaan. Nanti baca dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Yang kedua adalah perwira di Kapernaum, ya. Dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Nah, dalam peristiwa ini perempuan Kanaan, ya, anak perempuan Kanaan ini kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, tapi perempuan ini percaya kepada Yesus dan terus memohon, ya, supaya Yesus mau menyembuhkannya. Memang tidak gampang, ya. Ada banyak ujian-ujian bagi perempuan ini, ya. Baca nanti secara lengkap Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 ini. Tetapi lihat segala rintangan-rintangan yang dihadapi, karena dia yakin betul bahwa Allah atau Yesus sanggup menyembuhkan anaknya, maka dia tidak peduli apa yang Yesus katakan, ya. Jadi sekalipun dia dianggap, ya, orang yang tidak masuk hitungan, bahkan dianggap seperti binatang, tapi dia percaya Yesus, ya, sanggup menyembuhkannya. Makanya dia tetap berseru kepada Yesus. Contoh kedua, perwira di Kapernaum juga seperti itu, ya. Ternyata perwira inilah seorang yang baik, ya. Hambanya yang sakit keras, tapi dia yang berjuang untuk mencari kesembuhan, ya, bagi hambanya itu. Dan dia pun ketika mendengar Yesus, tentang Yesus, dia langsung memohon kepada Yesus, ya. Dia percaya Yesus juga sanggup menyembuhkan, dan dia pun, ya, memohon pertolongan melalui, ya, tua-tua Yahudi. Dia meminta karena dia merasa tidak layak bertemu dengan Yesus. Nah, jadi cerita ini menjadi contoh teladan bagi kita untuk tetap percaya kepada Yesus. Nah, dalam memelihara iman, ya, Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, termasuk bagi kita sekarang. Kalau kita mau memelihara iman, ya, ini bukan hanya sekedar perjuangan tanpa upah, ya. Ketika kita mau terus memelihara iman, ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita, bagi setiap orang yang memang mau berjuang, yang mau merindukan kedatangannya. Jadi kita merindukan kedatangan Tuhan itu sambil menunjukkan iman kita, iman dalam bentuk perbuatan. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 juga dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah, jadi kita pun selamat atau tidak, iman kita. Bukan karena pekerjaan, bukan karena usaha. Seberapa besar pun usaha kita, itu tidak ada artinya. Seperti yang dikatakan oleh Gambar Seberang, amal ibadah, ya, beramal, itu tidak menentukan. Ya. Yang menentukan keselamatan kita adalah iman.
Tapi ketika kita sudah beriman, sudah percaya kepada Yesus, marilah kita tunjukkan iman kita itu dalam perbuatan baik. Berbuat baik. Jadi bukan berbuat baik supaya selamat, tetapi kita berbuat baik karena sudah selamat. Nah, itu bedanya. Ingat, kita sudah diampuni Tuhan, ya, lewat kematiannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita tinggal mengimani pekerjaan Tuhan itu aja. Mengimani dalam arti kita percaya bahwa kita memang sudah selamat, bahwa segala dosa dan pelanggaran kita sudah diampuni Tuhan. Nah, dalam Efesus pasal 6 ayat 3-18, ya, untuk memelihara iman, Yesus juga memberikan kita sarana, ya, supaya kita bisa hidup dalam iman. Maka dikatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Yang pertama, berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Ya, berbaju jirahkan keadilan. Ya, hidup dalam keadilan. Kemudian kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Ya, dan perisai iman, topeng keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, inilah menjadi senjata kita di dalam memelihara iman. Terakhir, ciri-ciri orang memelihara iman. Yang pertama adalah bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Ya, kita lihat seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, ketika mereka ada di dalam pembuangan di Babel, ya, mereka memiliki prinsip, ya, ada menunjukkan kebijaksanaan dalam memposisikan diri, ya, di tengah krisis. Ketika teman-teman mereka di istana itu bebas makan dan minum, ya, mabuk-mabukan, tetapi mereka lebih memilih, ya, takut akan Tuhan, ya, termasuk di dalam hal makanan. Mereka memilih hanya makan sayuran, atau istilah sekarang vegetarian. Kemudian tetap menghormati norma sosial masyarakat, ya. Kemudian juga menerima keterbatasannya sebagai manusia, ya. Dan selanjutnya terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa, membaca Alkitab, atau beribadah setiap hari. Bukan hanya di gereja, tapi setiap hari kita di Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Kemudian tetap setia apapun keadaannya, ya, jangan bersungut-sungut, ya. Tetap kita percaya Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kemudian yang terakhir, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan, termasuk peristiwa yang sedang kita hadapi sekarang, yang menyebabkan kita harus belajar di rumah, itulah COVID-19. Ya, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala situasi ini. Ya, ada rencana Tuhan di balik semuanya ini. Ya. Jadi demikian pelajaran kita pagi hari ini. Shalom.